Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liatul Febrianti dari kelompok Liatul Febrianti dengan Hilda Syafiki Asyari. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian kami yang dilakukan di SDN Negeri 1 Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian kami dengan judul peningkatan hasil belajar siswa dengan metode The Learning Cell pada mata pelajaran PAI materi menceritakan kisah Nabi kelas 5 SD Negeri Bubulan 1 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja, abstrak penelitian ini membahas penerapan metode The Learning Cell untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI yang kita lakukan di pelajaran sejarah, yaitu menceritakan kisah Nabi pada kelas 5. Kajian ini dilatar belakangi oleh prestasi siswa kelas 5 SDN Bubulan 1 yang kurang dari KKM. Studi ini untuk menjawab permasalahan apakah melalui penerapan metode The Learning Cell pada mata pelajaran PAI materi menceritakan kisah Nabi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Bubulan 1 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Oke, permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri Bubulan 1 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan metode The Learning Cell pada mata pelajaran PAI materi menceritakan kisah Nabi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh dalam tiap tahapan perbaikan. Pada perbaikan siklus yang pertama, rata-rata siswa 71,25 meningkat sebesar 11,64 dari rata-rata nilai sebelum perbaikan. Siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM juga bertambah menjadi 9 anak atau 56,75% dari yang semula hanya 2 anak atau 87,5%. Pada perbaikan siklus yang kedua, siswa mendapatkan nilai 82,81 yang ditentukan KKM sebanyak 11 anak atau 68,75%. Dari hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan dalam memperbaiki prestasi belajar. Selanjutnya, bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah aspek yang paling penting keberadaannya bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dalam pendidikan memiliki tujuan yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori kognitif, kategori afektif, dan kategori psikomotorik. Menurut Ahmad Tafsir, pengajar adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai segi kognitif dan psikomotorik semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuan, lebih cakap berpikir kritis, sistematis, serta terampil dalam mengerjakan sesuatu. Dalam perwujudan ketiga kategori tersebut dapat dilihat dari hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki anak setelah menerima pengalaman belajar dan mampu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Oke, langsung saja perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 dengan menggunakan metode The Learning Cell. Yang kedua, bagaimana hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 menggunakan metode The Learning Cell pada siklus yang pertama. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 Kecamatan Bubulan.
menggunakan seluruh siklus. Yang kedua, apakah metode the learning cell dapat berpengaruh pada hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dengan pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 SDN Bubulan 1, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja tujuan. Yang pertama, proses pembelajaran pada mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 SDN Bubulan 1 menggunakan metode the learning cell. Yang kedua, hasil belajar ranah kognitif siswa terhadap mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi kelas 5 menggunakan metode the learning cell pada setiap siklus. Yang ketiga, hasil belajar kognitif siswa terhadap mata pelajaran PAI pokok bahasan kisah Nabi di kelas 5 menggunakan metode the learning cell yang diberikan ke seluruh siklus. Yang keempat, pengaruh metode the learning cell pada hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI kisah Nabi di kelas 5 SDN Negeri 1 Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Adapun manfaatnya, yang pertama, bagi penulis dapat menambahkan pengetahuan, pengalaman mengajar terhadap penerapan metode the learning cell pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, dapat menambahkan wawasan dan gambaran bagi penulis dalam menerapkan metode the learning cell pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SD. Untuk siswa, yang pertama dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan kooperatif. Yang kedua, dapat menumbuhkan ketertarikan siswa pada pelajaran dan meningkatkan potensi siswa. Yang ketiga, dapat membina sikap dan demokrasi dan bertanggung jawab. Yang keempat, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang kelima, dapat menciptakan kerjasama dan rasa toleransi. Untuk yang ketiga, bagi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, dapat menjadi acuan pada pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di SD Negeri 1 Bubulan 1. Yang kedua, dapat dijadikan tambahan dan pengembangan kurikulum pada pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Bubulan. Langsung saja, prosedur pembelajaran metode the learning cell, yaitu 1. Sebagai persiapan, siswa diberi tugas oleh guru untuk membaca suatu bacaan atau materi yang sudah diterangkan, kemudian menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan atau materi terkait lainnya. Yang kedua, siswa ditunjuk untuk berpasangan dengan mencari kawan yang disenangi. Siswa A memulai dengan membacakan pertanyaan pertama dan dijawab oleh siswa B. Yang ketiga, setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dilakukan koreksi atau diberi tambahan informasi, giliran siswa yang B mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A. Yang keempat, jika siswa A selesai mengajukan satu pertanyaan, kemudian dijawab oleh siswa B, ganti yang B yang bertanya, dan begitu seterusnya. Yang kelima, selama berlangsung tanya jawab, guru bergerak dari satu pasangan ke pasangan lain sambil memberikan masukan atau penjelasan dengan bertanya atau menjawab pertanyaan. Indikator peningkatan hasil belajar kognitif, yang pertama itu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat menguraikan, yang kelima mengorganisasi, yang keenam menilai, dan yang terakhir meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Kenalkan, nama saya Hilda Syafitri Asari. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Lia Dwi, yakni metodologi penelitian. Jenis-jenis penelitian. Penelitian tindak kelas yang dilaksanakan oleh peneliti merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti sebagai pengajar pendidik agama Islam dan seorang guru kelas sebagai teman sejawat. Model penelitian yang peneliti gunakan adalah model PTK yang dikemukakan Kemis dan MC Tanggar. Peneliti tindak kelas ini terdiri dari 2 siklus, yang setiap siklusnya terdapat 4 langkah, yaitu rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan atau implementasi, pengamatan dan evaluasi, serta refleksi. Pada dasarnya, penelitian tindak kelas atau classroom action research didesain untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas.
Dalam penelitian tindak kelas, ini masalah yang dimaksud adalah rendahnya prestasi belajar siswa SD Negeri Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan metode learning cell. Yang selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindak kelas atau PTK ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 15 Februari 2020 di SDN Negeri Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Sekolah dasar ini berada di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Alasan pemilihan sekolah ini sebagai tempat penelitian adalah yang pertama, SD Negeri Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro merupakan tempat penelitian mengajar. KKM siswa kelas 5 SD Negeri Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro untuk pelajaran PAI belum tercapai. Berikut ini adalah jadwal penelitian kelas yang dilaksanakan SD Negeri Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Yang selanjutnya, subjek dan kolaborator penelitian. Subjek penelitian tindak kelas untuk membiasakan belajar mandiri bagi siswa kelas 5 sebagai persiapan menghadapi kelas berikutnya. Yang selanjutnya, siklus penelitian. Siklus yang pertama dalam proses perbaikan, siklus 1 ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan beberapa kegiatan seperti mencari referensi yang berkaitan dengan langkah-langkah penelitian tindak kelas dan bagaimana penyusunannya bersama dengan guru sebagai kolaborator. Peneliti mendiskusikan tujuan penelitian dan mengkaji materi PAI kelas 5 yang berkenaan dengan menceritakan kisah Nabi. Kemudian peneliti merencanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. 2. Merumuskan masalah. 3. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Mempersiapkan bahan pembelajaran. 5. Membuat instrumen penelitian. 6. Membuat lembar kerja siswa. 7. Membuat lembar pengamatan. 8. Pembuatan catatan harian untuk merekam informasi secara kualitatif yang diperoleh selama tindakan perbaikan. 9. Membuat pedoman penilaian. 10. Membuat kunci jawaban. 11. Membuat observasi guru dan siswa. Dan yang terakhir, menganalisis nilai siswa. Agar pada tahap pelaksanaan perbaikan pembelajaran yang direncanakan berjalan lancar, peneliti mempersiapkan untuk menerapkan metode learning cell sesuai dengan desain pembelajaran yang telah disusun. B. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, penelitian bersama guru kelas melaksanakan skenario pembelajaran atau RPP yang telah disusun pada tahapan perencanaan. Adapun langkah-langkah pembelajaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan awal. A. Berdoa. B. Guru mengadakan presensi. C. Guru memberi motivasi dan memberikan gambaran manfaat pembelajaran materi menceritakan kisah Nabi. D. Guru mengadakan apresiasi dengan memberi pertanyaan kepada siswa. E. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat materi pembelajaran. F. Guru membagi kelas dan beberapa kelompok, tiap kelompok 4 anak. G. Guru menjelaskan tentang prosedur kerja kelompok dengan metode learning cell. Yang kedua, kegiatan inti. A. Siswa diberi tugas membaca suatu bacaan tentang kisah Nabi Musa untuk selanjutnya membuat dan menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok yang muncul dari bacaan atau materi yang sedang dipelajari. B. Setelah membuat pertanyaan, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Dimulai dari siswa A yang membacakan pertanyaan pertama, kemudian dijawab oleh siswa B. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin telah dikoreksi atau diberi tambahan, giliran siswa B yang memberi pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa A. C. Jika siswa A telah selesai mengajukan satu pertanyaan, kemudian dijawab oleh siswa B, ganti yang bertanya siswa B, dan begitu seterusnya. Selama berlangsung tanya jawab, guru
bergerak dari satu pasang ke pasang yang lain, sambil memberi masukan atau penjelasan dengan bertanya atau menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, tes. Selanjutnya, tes analisis data. Analisis data merupakan kegiatan mengubah data mentahan menjadi data yang bermakna. Statistical deskriptif dapat digunakan untuk mengelola karakteristik data yang berkaitan dengan menjumlahkan merata-rata, mencari titik tengah, mencari prosentase sehingga data menjadi menarik. Yang selanjutnya, indikator ketercapaian penelitian. Indikator yang menjadi kriteria keberhasilan peneliti yang peneliti gunakan adalah ketercapaian rata-rata kelas melampaui KKM yang telah ditetapkan, yaitu 75. Apabila rata-rata kelas telah mencapai nilai tersebut, maka tindakan lanjutan tidak perlu dilakukan, sedangkan kriteria klasik KKM yang penulisan tetapkan adalah ketercapaian KKM oleh 60% dari siswa. Artinya, apabila 60% siswa telah mencapai nilai KKM, maka tindakan lanjut tidak diperlukan lagi karena peneliti telah berhasil. Penelitian yang kami lakukan dapat kami simpulkan dari seluruh kegiatan penelitian tindak kelas yang dilaksanakan di kelas 5 SDN Negeri Bubulan 1 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan metode learning cell pada mata pelajaran PAI, materi menceritakan kisah Nabi. Dapat disimpulkan bahwa metode learning cell dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Negeri Bubulan 1 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai yang diperoleh dalam tiap tahap perbaikan. Pada perbaikan siklus 1, nilai rata-rata siswa 71,25 meningkatkan sebesar 11,64 dari rata-rata nilai sebelum perbaikan. Siswa yang mendapat nilai di atas KKM juga bertambah menjadi 9 anak atau 56,75%. Dari yang semula hanya 2 anak atau 87,5%. Pada perbaikan siklus 2, rata-rata nilai tes formatif siswa 82,81% meningkat dari siklus 1. Siswa yang mendapatkan nilai di atas batas nilai yang ditentukan KKM sebanyak 11 anak atau 68,75%. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.